Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan atau merangkul semua materi ulumul hadis dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-10, di mana semua materi ini dirangkum dalam video ini untuk menjadi bahan penilaian UAS ulumul hadis. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, angkatan 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan berbagai materi di ulumul hadis pada pertemuan ke-9 sampai ke-15, yaitu ada tentang klarifikasi hadis, ada tentang hadis sahih, hadis hasan, ilmu rijalul hadis, ada juga asbabul wurud, pengertian hadis dhaif, hadis mu'dal dan mukhtalif. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu agar bisa dipahami oleh semua. Klasifikasi hadis dari segi sumber dan sanadnya. Dari sumber, hadis berdasarkan kepada sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabi yaitu hadis yang maknanya berasal dari nabi dan juga lafaz atau redaksinya disusun oleh nabi sendiri. Hadis qudsi, menurut bahasa artinya hadis yang dinisbahkan kepada zat yang suci, yaitu Allah, atau hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi menurut istilah ialah sesuatu hadis yang dinukil kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan beliau kepada Rabb-Nya. Kalau begitu, apa perbedaannya hadis qudsi dengan Al-Quran? Karena Al-Quran juga berasal dari Allah. Perbedaannya banyak, yaitu 1. Bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah Ta'ala namun lafaznya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang ketiga, syarat validitas Al-Quran adalah at-tawatur, bersifat mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Jumlah hadis-hadis qudsi dibandingkan dengan jumlah hadis-hadis Nabi, maka hadis qudsi bisa dibilang tidak banyak, jumlah lebih sedikit dari 200 hadis. Contoh hadis qudsi seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada apa yang diriwayatkan beliau dari Allah Ta'ala bahwasannya dia berfirman, "Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan menjadikannya di antara kamu diharamkan. Maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan sanadnya, sanad adalah sandaran suatu hadis, sandaran dari sahabat kepada Rasulullah, dari perawi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi sanad itu adalah sandaran perawi, sandaran hadis. Jadi perawi ingin meriwayatkan suatu hadis, mesti sanadnya harus bersambung dan harus jelas tanpa ada cacat.
Klarifikasi hadis dari segi kuantitasnya. Maksud tinjauan hadis dari segi kuantitasnya adalah kuantitas hadis di sini yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Pada dasarnya, hadis mutawatir berarti berurutan, berkesinambungan, kontinu. Secara terminologis, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal sahabat Nabi sebagai perawi tertua hingga akhir atau yang disebut perawi penulis hadis. Adapun ciri-ciri hadis mutawatir, yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah perawinya seimbang dalam semua tingkatan. Tiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Sedangkan hadis ahad merupakan bentuk jamak. Kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti tunggal, mufrad, yang menunjukkan makna sedikit. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua atau tiga orang, atau bahkan oleh sejumlah orang, tetapi tidak mencapai jumlah bilangan kemutawatiran. Selanjutnya, masing-masing perawi menyampaikan hadisnya kepada seorang atau dua orang saja, atau sejumlah perawi, tetapi dalam setiap tahapannya jumlah perawi tersebut tidak menjadikan hadis terkenal sebagaimana jenis lainnya. Klarifikasi hadis ahad ini berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan atau tabaqat. Maka hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dari rawi lain yang juga adil dan dabit sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Secara umum para ulama mengartikan hadis sahih seperti yang saya jelaskan tadi, yang secara eksplisit pengertian tersebut sebenarnya diambil dari syarat-syarat hadis sahih. Pengertian tersebut mulai terbentuk setelah Imam Syafi'i memberikan ketentuan bahwa riwayat suatu hadis dapat dijadikan hujjah apabila satu, diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengalaman agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur, memahami dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan pelafasannya, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang diriwayatkan sama dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh orang lain, dan terlepas dari tadlis atau penyembunyian cacat. Yang kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dapat juga tidak sampai pada Nabi. Sederhananya, hadis sahih ialah hadis yang memiliki kriteria seperti sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dabit, terhindar dari syadz, terhindar dari illat. Adapun klasifikasi hadis sahih, pada bagian ini klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih li zatihi dikenal dengan hadis yang telah memenuhi kriteria kelima hadis sahih. Kata Hasan berasal dari al-husn, yang berarti bagus, baik. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam dan berbeda-beda, yang disebabkan oleh perawinya melihat bahwa hadis hasan menurut istilah ialah hadis yang sanadnya bersambung,
Oleh Misalnya, penukil ada yang perawi adil yang namun jelas sudah kurang adil, kedabitannya, tapi atau kedabitannya kurang dalam hadis ini bisa kekuatan naik ingatannya, kualitasnya terhadap hadis sahih serta apabila terhindar ada dari dalil syad yang dan lebih ilah. sahih mendukung hadis Adapun tersebut. pengertian hadis hasan secara bahasa Contoh hadis berarti sahih sesuatu yang diinginkan dan menjadi kecenderungan yang jiwa artinya atau nafsu. meriwayatkan Orang yang kepada pertama kali mempopulerkan Utaibah bin istilah Sa'id, hadis hasan ia adalah berkata At-Tirmidzi. meriwayatkan kepada kami Ia mendefinisikan Jarir dari hadis hasan Umarah bin dengan Al-Qa'qah tiap-tiap dari hadis yang Abu pada Hurairah sanadnya dari tidak Abu terdapat Hurairah. riwayat yang Ia tertuduh berkata, dusta. datang seorang Tidak laki-laki terdapat kepada kejanggalannya Rasulullah diriwayatkan Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pula berkata, melalui jalan ya yang lain. Rasulullah, Ulama lain siapakah juga orang yang paling berhak mengemukakan mendapat perlakuanku definisi yang hampir yang sama, baik? yaitu Rasulullah al-tibi. menjawab, ibumu. Sebagaimana Orang itu dikutip bertanya oleh lagi, Al-Qasim kemudian berikut. siapa? Hadis Rasulullah menjawab, yang ibumu. sanad-sanadnya Orang mendekati itu derajat bertanya lagi, sikah, kemudian siapa? atau hadis mursal Rasulullah yang menjawab, sanadnya ibumu. sikah, Orang itu bertanya tetapi lagi, pada keduanya kemudian ada siapa? riwayat lain. Rasulullah menjawab, Hadis itu kemudian terhindar dari bapakmu. syad Hadis dan riwayat ilah. Bukhari dan Ibnu Muslim. Hajar al-Asqalani mendefinisikan Sedangkan contoh hadis sahih hasan yang kemudian li banyak dzatihi, diikuti oleh para artinya, ulama hadis, Rasulullah bersabda, yaitu yang hadis dimaksud yang dengan orang diriwayatkan Islam oleh atau Muslim riwayat ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, yang baik diriwayatkan dengan lidahnya oleh maupun dengan tangannya. Dan periwayat yang yang dimaksud adil, dengan orang yang kurang berhijrah kuat adalah hafalannya, orang yang pindah bersambung dari apa sanadnya yang tidak dilarang mengandung oleh ilat Allah. dan tidak pula Hadis mengandung syad. riwayat muttafaqun alaih. Klarifikasi hadis Sedangkan hasan. contoh hadis sahih li ghairi, Hadis hasan pun terbagi andaikan atas tidak hasan memberatkan pada li umatku, dzati dan niscaya hasan akan li kuperintahkan ghairi. bersiwak pada setiap Hadis yang kali memenuhi hendak syarat-syarat melaksanakan hadis salat. hasan disebut hadis riwayat hasan Bukhari. li tazih. Syarat untuk hadis hasan adalah syarat-syarat hadis sahih, kecuali bahwa para perawinya hanya termasuk kelompok keempat atau saduk, atau istilah lain termasuk kelompok yang setaraf atau swaf dengan tingkatan tersebut. Adapun hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang bukan karena rawinya pelupa, banyak salat dan orang fasik, yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak dikenal identitasnya, domain yang dapat cacat, dapat naik derajatnya menjadi hasan li ghairi karena dibantu oleh hadis-hadis lain semisal dan semakna, atau karena banyak rawi yang meriwayatkannya. Hadis hasan li ghairi li dzatihi, hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sebuah hadis dikategorikan sebagai hasan li dzatihi karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja, sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan itu disebut dengan hadis hasan li dzatihi, tetapi jika jumlahnya banyak, maka ia akan naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah, dan orang fasik, yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi yang keluar dari jalan kebenaran atau kedustaannya, seperti hadis yang sanadnya ada perawi yang matsur atau tidak diketahui keadaannya, atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya atau yang lebih kuat darinya. Hadis ini derajatnya lebih rendah daripada li dzatihi dan dapat dijadikan hujjah. Kehujahan hadis hasan dari segi wurud dan dalalah, menurut seluruh fuqaha, hadis hasan dapat diterima sebagai hujjah dan diamalkan walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Demikian pula pendapat kebanyakan muhaddisin dan ahli ushul, kecuali sedikit dari kalangan yang sangat ketat dan mempersyaratkan penerimaan hadis
musyaddin, bahkan sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau mutasahhilin memasukkannya ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Persamaan dan perbedaan kehujahan hadis sahih dan hasan. Persamaannya sebagaimana hadis hasan, hadis sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam, baik hadis itu ahad terlebih yang mutawatir. Mengenai kehujahan hadis sahih di kalangan ulama tidak ada perbedaan tentang kekuatan hukumannya, terutama dalam menentukan halal dan haram status hukum sesuatu. Perbedaan kehujahan hadis sahih dan hasan ada di fungsi dalam hal fungsinya. Sebagai hujah dan implementasinya adalah sama seperti hadis sahih, meskipun kualitasnya di bawah hadis sahih. Hanya saja jika terjadi pertentangan antara hadis sahih dengan hadis hasan, maka harus mendahulukan hadis sahih karena tingkat kualitas hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dimensi kesempurnaan kedabitan, dan perawi hadis hasan nilainya memang kurang jika dibandingkan dengan perawi hadis sahih, karena kedabitan para perawi hadis sahih sangat sempurna. Adapun tingkatan hadis hasan. Tingkatan hadis hasan berada di bawah hadis sahih dan di atas hadis dhaif. Tingkatan hadis hasan sama halnya dengan hadis sahih yang mempunyai berbagai macam tingkatan. Begitu pula halnya dengan hadis hasan mempunyai beberapa tingkatan. Az-Zahabi telah membagi hadis hasan ke dalam 2 tingkatan. Seraya berkata, tingkatan yang paling tinggi Bahzu bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, Amru bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Contoh-contoh seperti ini ada yang mengatakan sahih, hanya saja derajat kesahihannya paling rendah. Setelah itu merupakan sanad-sanad yang diperselisihkan kehasanan dan kedhaifannya, seperti hadis Haris bin Abdullah, Ashim bin Lamrah, Hajjah bin Artah, dan semacamnya.
Ilmu rijal al-hadis. Kata rijal berarti para kaum pria, sedang rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologi, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat sahih maupun generasi-generasi berikutnya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tokoh atau orang yang membawa hadis semenjak dari Nabi sampai dengan periwayat terakhir penulis kitab hadis. Hal yang terpenting di dalam ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara, dan dalam jangka beberapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Ilmu rijal al-hadis membahas keadaan para periwayat hadis semenjak para sahabat, tabi'in, tabi'at al-tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Urgensi rijal al-hadis. Ilmu ini membahas dan menerangkan hal ihwal, keadaan, dan sejarah singkat kehidupan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah, yaitu sahabat para perawi yang menerima hadis dari sahabat, yakni tabi'in, para perawi yang menerima hadis dari tabi'in, yakni tabi'in, dan seterusnya. Di samping itu, ilmu ini juga membahas tentang muhadramin, mawali, dan hal-hal yang berpautan dengannya. Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa ilmu rijal al-hadis berkaitan dengan hal ihwal para periwayat hadis. Karena itu, ilmu ini mengambil porsi tertentu dalam bahasan ilmu hadis. Ilmu ini sangat diperlukan dalam penelitian sanad hadis. Dengan ilmu ini, penelitian sanad hadis dapat dilakukan karena ilmu ini merupakan data yang lengkap mengenai para periwayat hadis, baik biografi mereka maupun kualitas pribadi mereka. Kiranya sulit dibayangkan kalau seseorang sekarang ini ingin meneliti sanad hadis tanpa menggunakan ilmu ini, mengingat bahwa para periwayat itu sendiri sudah ribuan tahun meninggal dunia. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung, mutasil, atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung, apakah perawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau pembawa berita, ataukah tidak, atau hanya pengakuan saja. Asbabul wurud. Selain itu, dapat secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idafah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-habal atau tali, saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Dan ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata urut bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir, seperti air yang memancar atau air yang mengalir. Dengan demikian, secara sederhana, asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu, karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis, terkhusus di ilmu hadis. Maka, asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang, atau juga background munculnya suatu hadis. Menurut Asyuti, secara terminologi, asbabul wurud diartikan sebagai berikut.
Sesuatu yang menjadi torik atau metode untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya nas atau pembatalan dalam suatu hadis. Diteliti adalah sanadnya. Bila sanadnya dinyatakan sahih, Jika dilihat secara kritis, sebenarnya definisi yang dikemukakan Asyuyuti lebih mengacu kepada fungsi asbabul wurud, yakni untuk menentukan taksis atau pengkhususan dari yang am atau umum membatasi yang mutlak, serta untuk menentukan ada tidaknya nas mansukh dalam hadis dan lain sebagainya. Ayub, Sufyan, Mahlat, Hisyam, Dari An-Nasai. macam-macam asbabul wurud. Menurut Imam Asyuyuti, asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sebab yang berupa ayat Al-Quran. 2. Sebab yang berupa hadis itu sendiri. 3. Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Dijelaskan satu persatu mengenai ketiga macam tersebut, yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya di sini ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya. Contohnya, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya orang-orang yang beriman, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Ketika itu sebagian sahabat memahami kata az-zulmu dengan pengertian jauh yang berarti berbuat aniaya atau mendengar aturan atau melanggar aturan. Nabi SAW kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud az-zulmu dalam firman tersebut adalah asyirku, yakni perbuatan syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Luqman. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Sebab yang berupa hadis. Jadi yang kedua adalah sebab yang berupa hadis. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contohnya yaitu hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Hadis riwayat Hakim. Dalam memahami hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan. Maka mereka bertanya, "Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Maka Nabi SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut seraya berkata, "Jenazah itu baik." Mendengar pujian tersebut, maka Nabi berkata, "Wajabat, pasti masuk surga 3 kali." Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya seraya berkata, "Dia itu orang jahat." Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata, "Wajabat, pasti masuk neraka." Ketika mendengar komentar Nabi SAW yang demikian, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji, sedangkan terhadap jenazah kedua Tuhan ikut mencelanya? Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut, wajabat sampai 3 kali." Nabi menjawab, "Ya benar." Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang." Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan para malaikat Allah di bumi
yang menceritakan tentang kebaikan keburukan seseorang, yaitu para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat. Sebab yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat, sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraib bin Suwaid At-Saqafi. Pada waktu Fat Makkah, pembukaan kota Makkah, beliau pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis." Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda, "Sholat di sini, yakni Masjidil Haram itu lebih utama." Nabi SAW lalu bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini," maksudnya di Masjidil Al-Haram di Mekah, "maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu." Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Sholat di masjid ini, yaitu Masjid Al-Haram, itu lebih utama daripada 100 kali sholat di selain Masjid Al-Haram." Hadis riwayat Abdur Razak dalam kitab Al-Mushannafnya. Jadi urgensi dari asbabul wurud dan cara mengetahuinya. Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedemikian rupa sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita ketepikan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan asbabul wurud akan cenderung bersifat kaku, literalis, skriptualis, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Adapun urgensi asbabul wurud menurut Imam Asyuti antara lain: yang pertama, menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, mentafsil atau memerincikan hadis yang masih bersifat global. Yang keempat, menentukan ada atau tidak adanya nas mansukh dalam suatu hadis. 5. Menjelaskan ilat, sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. 6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Jadi sebagai ilustrasi akan diberikan beberapa contoh mengenai fungsi asbabul wurud hadis, yaitu untuk menentukan adanya taksis terhadap suatu hadis yang am. Misalnya hadis yang berbunyi, "Sholat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang sholat sambil berdiri." Hadis riwayat Ahmad. Pengertian sholat dalam hadis tersebut masih bersifat umum, artinya dapat berarti sholat fardu dan sunnah. Jika ditelusuri melalui asbabul wurudnya, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud sholat dalam hadis itu adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Inilah yang dimaksud dengan taksis, yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum dengan memperhatikan konteks asbabul wurud. Asbabul wurud hadis tersebut adalah bahwa ketika itu di Madinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit, maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan sholat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu Nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan sholat sunnah tersebut sambil duduk. Maka Nabi kemudian bersabda, "Sholat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan berdiri." Mendengar pernyataan Nabi tersebut, akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih sholat sunnah sambil berdiri. Dari penjelasan asbabul wurud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sholat dalam hadis itu adalah sholat sunnah. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan sholat sunnah sambil duduk, maka ia akan mendapatkan pahala separuh dari orang sholat sunnah yang berdiri. Kemudian ada juga hadis dhaif. Hadis dhaif ini
merupakan hadis yang sangat lemah. Hadis lemah, hadis yang tidak kuat, hadis yang tidak bisa dipakai. Hadis dhaif ini tingkatannya di bawah hadis hasan. Dia berbeda dengan hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis dhaif ini tidak memenuhi syarat, istilahnya tidak memenuhi syarat, di mana perawinya cacat, sanadnya terputus-putus, tidak jelas, sehingga hadis ini dikatakan hadis dhaif. Jika dia memenuhi syarat, maka dia tingkatannya bisa naik menjadi hadis hasan. Jadi hadis dhaif ini hadis yang lemah, hadis yang cacat, perawinya cacat, hadis yang kurang jelas, sanadnya yang terputus-putus. Kemudian ada juga pembagian hadis. Pembagian hadis dhaif. 1. Mursal, hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul. 2. Mu'dhal, hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. 3. Muqatti atau terputus, semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mu'dhal adalah muqatti namun tidak sebaliknya. Mudallas, seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarkannya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Mu'an'an, hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan an fulan, riwayat seseorang dari seseorang. Mudarib atau guncangan, hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengah. Syadz atau ganjil, hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang sikah atau terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur
namun perawinya tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihkan periwayatan rawi-rawi yang sikah. Matruk, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Maudhu, hadis palsu, hadis yang dipalsukan atas nama Nabi, di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. Batil, sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisih prinsip-prinsip syariah. Mudraj, perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis, umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang di bawahnya, diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan, atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafal hadis. Pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya hadis dhaif. Pendapat yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari Muslim. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu dalam persoalan akidah maupun dalam hukum-hukum fikih seperti targhib wa tarhib maupun fadilah amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad, mengatakan bahwa hadis dhaif yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan, hadis yang tidak terlalu lemah. Contoh hadis dhaif yang boleh dan yang tidak boleh. Hadis dhaif yang tidak boleh, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1745 lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ulama ahli hadis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tahzib. Beliau ini seorang yang salih dan ahli ibadah, akan tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Contoh yang kedua, dari Nadir bin Saibah, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya bapakku, maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis dhaif yang boleh. Contoh hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang mencakup fadilah amal, misalnya, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2905, Gharib menurut Imam Tirmidzi. Hadis ini menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hasan lainnya. Sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Hadis mu'dal. Kata mu'dal menurut etimologi berarti sesuatu yang sulit dicari atau sesuatu yang sulit dipahami, dan disebut hadis mu'dal karena seolah-olah hadis itu menyulitkan sehingga orang yang meriwayatkannya tidak memperoleh manfaat. Adapun pengertian hadis mu'dal menurut terminologi adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat 2 orang rawi
atau lebih yang gugur secara beriring-iringan di bagian mana saja, seperti sahabat dan tabi'in atau tabi'in dan tabi'in atau seterusnya. Apabila rawi yang gugur terdapat di antara dua orang, kemudian seorang lagi gugur di tempat lain dalam sanad itu, maka hadis yang demikian ini tidak disebut hadis mu'dal, melainkan hadis munqati dalam dua tempat. Berdasarkan uraian di atas, maka yang termasuk dalam kategori hadis mu'dal yaitu semua hadis yang dalam sanadnya tidak disyaratkan muttasil, seperti hadis marfu, mauquf dan maqhu. Sedangkan hadis munqati dan muttasil tidak termasuk dalam kategori hadis mu'dal. Contoh hadis mu'dal. Contoh dari hadis mu'dal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulum Al-Hadis yang disandarkan kepada Al-Kannabi dari Mali. Telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi budak mendapat makanan dan pakaian, ia tidak boleh dibebani kecuali pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Hadis di atas mu'dal karena digugurkan oleh dua orang perawi secara berturut-turut antara Malik dan Abu Hurairah, yaitu Muhammad bin Ajlan dan ayahnya. Hadis mu'dal tergolong mardud atau tertolak karena tidak diketahui keadaan perawi yang digugurkan. Apakah mereka tergolong orang-orang yang diterima periwayatannya atau tidak. Demi keaslian suatu hadis, sanad yang terputus dan yang digugurkan di antara para perawinya, maka tidak dapat diterima. Hukum hadis mu'dal ini, sebenarnya kedudukan hadis mu'dal sebagai sumber, dasar dan pedoman tergolong dhaif. Bahkan kedhaifannya terlalu parah. Mengapa? Karena sulitnya menyambungkan sanad pada Nabi SAW akibat terputusnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut tanpa diketahui. Kedhaifan hadis mu'dal jauh lebih parah dibandingkan dengan hadis mu'allaq dan hadis munqati. Jadi menjadikannya sebagai dasar dan sumber hukum jelasnya ditolak. Namun ada beberapa pengecualian mengenai kedudukan hadis mu'dal. Jika ditemukan jalur sanad lain yang sahih dan bersambung sampai pada Nabi SAW, maka hadis mu'dal tersebut bisa menjadi dasar dan pedoman karena dikuatkan dari jalur sanad lain yang sahih. Adapun hadis munqati. Hadis munqati berasal dari kata iqatha yang artinya adalah terputus. Sedangkan munqati adalah sesuatu yang terputus. Adapun pengertian hadis munqati menurut istilah, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Pendapat ini adalah pendapat yang paling unggul. Sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa hadis munqati adalah setiap hadis yang tidak sambung sanadnya. Ini merupakan pendapat dari Al-Khatib, Ibnu Abdul Bar dan lainnya. Contoh dari hadis munqati, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Siti Fatimah radhiyallahu an, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ahmad nomor 25.213. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 763. Nah, mari kita telah rawi-rawi hadis tersebut. Riwayatnya Imam Ahmad dari Abu Muawiyah, dari Al-Laits, dari Abdullah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Ismail bin Ibrahim dari Abu Umayyah dari Al-Laits dari Abdillah bin Hasan dari ibunya yaitu Siti Fatimah binti Husain dari